Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cindy Amalia Juliani. Di video kali ini aku ingin berbagi ilmu sekaligus sebagai proyek tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen aku, Pak Abdul Sani Sembiring, MKOM, di mata kuliah Sistem Operasi. Di video kali ini aku ingin membahas sebuah materi mengenai deadlock. Langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian deadlock. Deadlock adalah jalan buntu yang dapat terjadi ketika dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu lock yang sedang dipegang oleh transaksi lainnya untuk dilepas. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan deadlock, yaitu abort satu atau lebih transaksi. Kondisi penyebab deadlock. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun saling mendukung. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kedua yaitu hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu untuk benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang keempat yaitu circular wait. Kondisi seperti rantai yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Selanjutnya, cara menangani deadlock. Metode penanganan deadlock diantaranya menggunakan satu protokol yang meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock atau sebutannya deadlock prevention atau avoidance. Kemudian mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya atau sebutannya deadlock detection and recovery. Selanjutnya mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi, digunakan dalam berbagai SOK termasuk Unix dan Windows atau sebutannya deadlock enduring and recovery. Dan selanjutnya mencegah no preemption. Jika proses telah mengalokasi resource dan ingin mengalokasi resource lainnya, tapi tidak diperoleh wait, maka ia melepaskan semua resource yang telah dialokasi. Selanjutnya, cara mengatasi deadlock, yaitu tindakan preventif, diantaranya batasi pemakaian resources dan singkirkan semua proses yang terlibat deadlock. Selanjutnya, mutual exclusion. Di antaranya tidak diperlukan untuk shareable resources dan read-only files data. Deadlock dapat dicegah dengan tidak membatasi akses atau not mutually exclusive. Hold and wait. Request dan alokasi dilakukan saat proses start atau dideklarasikan di muka program. Selanjutnya, request hanya bisa digunakan ketika tidak sedang mengalokasi resource lainnya. Alokasi beberapa resource dilakukan sekaligus dalam satu request. Dan cara terakhir mengatasi deadlock yaitu mencegah circular wait. Pencegahannya melakukan total ordering terhadap semua jenis resource. Setiap jenis resource mendapatkan indeks yang unik dengan bilangan natural 1, 2, contoh tab drive sama dengan 1, disk drive sama dengan 5, printer sama dengan 12. Selanjutnya, metode menghindari deadlock. Metode menghindari deadlock adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini akan memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Cara menangani deadlock diantaranya yaitu deadlock avoidance,
yang berfungsi memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan resource yang akan diminta, meyakinkan bahwa tidak akan terjadi circular waste, dan status resource informasi diantaranya resource yang tersedia, alokasi resource, dan maksimum resource yang dibutuhkan proses. Selanjutnya, deadlock detection. Algoritma deteksi diantaranya yaitu deadlock terjadi jika suatu permintaan tidak dapat ditangani segera. Di antaranya single instance jika resource allocation graph bersiklus, dan multiple instance yaitu request single instance lebih besar daripada available. Selanjutnya, recovery yang berfungsi menggagalkan semua proses yang deadlock dan membackup semua proses yang deadlock dan merestart semua proses tersebut, dan menggagalkan semua proses yang deadlock secara berturut-turut hingga tidak ada yang terjadi deadlock. Selanjutnya, deadlock recovery. Ketika deadlock terdeteksi, maka ada beberapa alternatif pemecahan atau recovery oleh sebuah sistem komputer. Itu proses termination, menghentikan semua proses yang menyebabkan deadlock, menghentikan proses yang bermasalah satu persatu dengan bantuan algoritma deadlock detection. Resource preemption, memilih resource dan proses yang akan dipreemptifkan, diantaranya rollback atau kembali ke suatu status safe, restart proses dari status tersebut, dan starvation, bagaimana meyakinkan bahwa tidak hanya beberapa resource atau proses yang akan dipreemptifkan. Selanjutnya, algoritma banker. Misalkan ada n proses dalam sistem dan m tipe resources, terdapat data terstruktur sebagai berikut, yaitu available, yaitu resource yang tersedia pada suatu saat, suatu vektor dengan panjang m. Kemudian mass, yaitu matriks n dikali m yang mendefinisikan maksimum permintaan atau request pada tiap-tiap proses. Selanjutnya, allocation, yaitu matriks n dikali m yang mendefinisikan jumlah resource untuk tiap-tiap tipe yang sedang dialokasikan untuk tiap proses. Yang terakhir yaitu need, matriks n dikali m yang menunjukkan sisa resource yang dibutuhkan untuk tiap proses. Dengan rumus need matriks ij sama dengan maksimum matriks ij dikurang allocation matriks ij. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Pak Abdul Sani Sembiring, yang telah memberikan proyek tugas ini kepada saya. Dan kepada teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.